Uh, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil cek apakah tayangan ini terlihat ya, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Sudah, Prof, sudah. Terlihat, terlihat, terlihat. Sudah ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wilujeng Injing, Sugeng Injing. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkesempatan silaturahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ada sahabat-sahabat saya, guru saya, Mas Armanto, yang sering ajarin saya untuk bisa menggunakan beberapa aplikasi. Ini saya izin untuk sharing ke rekan-rekan yang lain. Ada Mbak Nani, ada Mas Evan. Punten ya, saya sering panggilnya Mas sama Mbak ini. Tanpa mengurangi Oke, rasa oke. hormat saya, mudah-mudahan berkenan dan mohon izin kali ini mungkin sharing dari saya. Pada kesempatan yang lain kita berharap rekan-rekan lain juga bisa ikut sharing. Jadi gagasan awalnya adalah kita ingin mencoba untuk membantu eh, rekan-rekan dosen terutama yang memang menjadi bagian tugas eh, yang menjadi tupoksi tugas kita bersama sebagai dosen untuk melakukan riset dan berbagai hasil karya yang sebagian besar dalam bentuk tulisan yang mana mungkin dalam kesibukan kita ya di kegiatan lain begitu sangat padat, kita butuh suatu kecepatan ya untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan tugas kita. Uh, Barangkali ini merupakan salah satu dari alternatif solusi yang ada ya untuk membantu mempercepat proses pekerjaan dalam suatu studi. Namun tentunya kita bukan berarti kemudian ingin melakukan handover ya terhadap pekerjaan kita terhadap kepada EA ya Artificial Intelligence, tapi hanya merupakan sebagai sebuah alat saja untuk melakukan proses percepatan ya dalam mencari berbagai literatur, referensi, kemudian mempercepat dalam proses penulisan, lalu juga tentunya dalam melakukan review begitu. Karena kalau kita masih mengandalkan aktivitas penulisan berbasis manual, tradisional begitu, mungkin butuh waktu yang sangat panjang. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon tidak ada salah pengertian yang misleading terkait dengan penggunaan artificial intelligence untuk membantu dalam penulisan karya ilmiah. Karena dalam apa namanya framework dan substansi serta contents kitalah yang akan mendirect, yang akan mendrive eh, berbagai pemikiran dan orientasi tulisan yang akan kita hasilkan tetap menjadi bagian penting kita karena uh, EA hanyalah sebuah mesin saja yang mungkin akan membantu proses menemukan, kemudian proses untuk bisa memberikan informasi secara cepat kepada kita. Barangkali itulah yang mungkin akan membantu dalam percepatan pekerjaan kita dalam menyelesaikan suatu penulisan artikel. Nah, kita coba untuk mengantarkan sedikit tentang maksud dan tujuan dari kegiatan kita dalam bentuk coaching ini. Saya sebut coaching karena ini bukan webinar, ini bukan suatu seminar, ini bukan suatu workshop. Ya, ini kita barangkali nanti setelah ini kita bisa saling komunikasi ya untuk mencoba mengimplementasikan dalam ranah yang aktual dalam kegiatan yang sebenarnya begitu. Kita bisa berbagi, kita bisa sharing, dan tentunya untuk membantu proses pekerjaan kita sebagai dosen. Lalu kemudian penggunaan teknologi ya kita tentunya
sudah tadi sempat mengantarkan hanya sekedar alat bantu saja. Teknologi tidak akan menyelesaikan pekerjaan pokok kita, tapi hanya sebagai supporting untuk memberikan percepatan untuk menemukan data, untuk menemukan informasi, dan kemudian secara cepat mengkomunikasikan dan menginformasikan kepada kita. Lalu kita juga ingin mencoba untuk mengenali barangkali, ini barangkali saja ada yang belum kenal gitu ya, tapi saya yakin rekan-rekan sudah banyak yang mengenal ya dengan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk menemukan, kemudian juga untuk memberikan gagasan, lalu juga untuk melakukan restrukturisasi, melakukan rewriting, kemudian melakukan review begitu. Eh, Mungkin AI sangat membantu ya untuk hal itu. Nah, lalu kemudian juga nanti dalam penulisan ya, dalam penulisan. Jadi saya kira ini merupakan session kita yang pertama karena nanti setelah ini kita berharap akan kita perdalam lagi, misalnya bagaimana menemukan jurnal terindeks, berkualitas, dan memiliki tingkat tingkat kebenaran yang bisa kita jadikan sebagai rujukan sebagaimana sesuai dengan pedoman yang sudah sama-sama kita pahami ya dari Kemenristek-Dikti. Karena terkadang kita mendapatkan jurnal-jurnal juga yang eh, sebetulnya jurnal predator gitu ya yang kemudian kita terkadang terjebak gitu dalam eh, ya dalam suatu proses yang mengharuskan kita membayar sejumlah uang tertentu dan seterusnya gitu ya. Namun ternyata jurnalnya abal-abal begitu. Kemudian juga kita bagaimana sih menyesuaikan sistematika outline kita dengan jurnal yang kita ingin tuju. Lalu kemudian strategi untuk menemukan jurnal yang sesuai dengan tulisan kita, atau nanti kita balik gitu ya menulis berdasarkan dari jurnal yang kita akan masuki atau kita akan mencari jurnal yang sesuai dengan artikel kita. Nah, ini juga merupakan suatu strategi sendiri yang terkadang kalau kita tidak cukup memahami, maka banyak tulisan kita ditolak gitu ya. Kenapa sih ditolak? Bukan karena tidak berkualitas terkadang, tapi karena tidak sesuai dengan ruang lingkup skop dari jurnal yang kita akan tuju tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, ini sebetulnya eh, bagi sebagian orang merupakan suatu properti aset yang terkadang tidak mau di-share ya karena bisa menjadi bagian dari pekerjaan profesional seseorang ya dalam pekerjaan tertentu. Ya misalnya saya pribadi misalnya sebagai seorang profesional, seorang konsultan gitu, uh, ini sangat membantu sekali ya dalam mempercepat proses pekerjaan kita. Nah, ternyata hal ini saya kira juga diperlukan oleh rekan-rekan dosen ya untuk menyelesaikan research atau menyusun artikel dan sebagainya yang uh, sesuai ya dengan ekspektasi dan orientasi dari objek yang mau kita tuju dari beneficiary gitu ya. Terkadang kan kita nulis tapi tidak sesuai dengan ekspektasi beneficiary sehingga tulisan kita dianggap tidak berkualitas atau kurang berkualitas. Nah, dalam konteks ini kita akan mencoba untuk mengenali beberapa machine learning berbasis artificial intelligence yang nanti kita bisa gunakan dan saya yakin ya sebagian dari rekan-rekan dosen sudah sangat mengenal, namun barangkali ada yang belum, kita nanti sama-sama untuk mengenalinya. Kemudian bagaimana kita menggunakan machine learning untuk melakukan proses research, terutama
kaitannya nanti dengan penulisan. Dan kemudian menyusun reporting dan melakukan review gitu ya, melakukan review terhadap tulisan kita sendiri gimana sih gitu ya. Kadang kita sebelum mengirim tulisan kita ke jurnal atau ke editor jurnal itu kita nggak sempat ya melakukan review. Mungkin kita anggap sudah cukup sempurna lah gitu ya. Tapi pada kenyataannya ya berdasarkan dari pengalaman mesin yang sudah melakukan mungkin beribu atau berjuta kali review itu bisa punya perspektif yang berbeda, bisa punya uh, pandangan yang berbeda dan bisa memberikan feedback kepada kita sebagai writer untuk menengok kembali tulisan kita relevan atau tidak, konsisten atau tidak. Kemudian uh, bisa juga nanti rujukan kita ini sebetulnya sesuai atau tidak gitu ya. Nah, disitulah nanti EA akan membantu dalam melakukan proses itu. Yang terkadang kalau kita mintakan ke rekan dosen yang lain untuk mereview awal itu kesulitan ya mungkin karena waktu atau mungkin juga karena pengalaman yang belum terlalu banyak sehingga ketika melakukan review tidak sesempurna apa yang dilakukan oleh EA gitu ya. Kalau EA ini karena dia bekerja berdasarkan pengalaman ribuan kali, mungkin jutaan kali melakukan objek yang sama, mereview objek yang sama sehingga bisa memberikan feedback yang lebih lebih komprehensif ya, bukan lebih sempurna tapi lebih komprehensif gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin akan atau ingin atau sedang merencanakan untuk menulis buku ya dalam bentuk textbook atau handbook atau membuat kamus misalnya. Uh, ada pengalaman yang barangkali bisa saya share ya kepada rekan-rekan di sini. Uh, Kebetulan kamus misalnya saya ada alhamdulillah ya bisa publikasikan dua kamus ya kamus perbankan dan kamus keuangan syariah. Dan itu yang uh, ya termasuk bestseller juga di Kompas Gramedia ya untuk kamus. Gitu juga kita tanpa mungkin ya merujuk atau minta bantuan ke sini gitu ya ke teknologi gitu mungkin juga butuh waktu yang sangat panjang ya. Bikin handbook juga sama ya. Textbook juga sama. Jadi kalau kita hanya mengandalkan tulisan secara tradisional, kecuali kita ingin menulis tentang suatu tulisan gagasan atau pemikiran. Nah, kalau itu saya merekomendasikan tidak harus banyak menggunakan EA. Tapi kalau kaitannya menyusun handbook atau menyusun kamus misalnya atau textbook begitu EA sangat membantu. Ya, karena dia akan bisa merujuk kepada banyak berbagai referensi dan literasi, sehingga akan menjadi sangat kaya sekali. Kemudian majalah ilmiah misalnya ya, kita mengenal dan mungkin membaca beberapa majalah ilmiah, tulisan-tulisannya terstruktur, sistematikanya sudah ditentukan gitu ya, dan cara penulisannya juga sudah ditentukan. Nah, ini juga membutuhkan membutuhkan kompetensi tersendiri gitu ya yang mungkin ketika kita menulis suatu opini misalnya yang akan kita muat dalam suatu majalah populer misalnya maka akan berbeda ya dengan majalah ilmiah gitu atau kita mau kirim artikel kita ke media ya ke media massa gitu itu juga berbeda gitu. Nah, nanti IE juga bisa membantu mengidentifikasi ini tulisan populer atau tulisan ilmiah gitu. Ya. Kemudian tentunya yang paling bawah jurnal ilmiah ini menjadi salah satu orientasi utama kita karena kita tentunya menjadi ya sangat uh,
berharap setiap semester bisa menghasilkan satu artikel ilmiah yang bisa termuat di jurnal. Nah, itu mungkin bagian dari target kita sebagai dosen. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini kita akan mengenali beberapa machine learning yang mungkin juga sudah dikenali oleh Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Cuma optimalisasi dari penggunaan AI ini akan sangat tergantung kepada user experience kita, ya pengalaman menggunakan uh, aplikasi tersebut. Ya, mungkin kalau kita sering menggunakan, maka kita mengetahui, akan bisa mengetahui kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, lalu kemudian fitur-fitur untuk optimalisasi penggunaan juga akan semakin kaya kita. Ya, jadi semakin sering kita menggunakan, maka EA juga akan mengenali kita. Kita butuh apa gitu, mereka akan bisa menginformasikan kepada kita. Itulah kelebihan EA. Eh, dan terkadang cara berpikir kita akan bisa dipahami oleh EA. Jadi ketika misalnya gini, saya menulis tentang pengawasan koperasi misalnya. Nah, ketika saya minta kepada rekan saya untuk menulis dan menanyakan kepada EA misalnya, pengawasan koperasi yang efektif, efektif itu seperti apa gitu. Nah, antara pertanyaan saya, jawaban di EA dengan rekan saya tadi itu berbeda, nggak sama gitu. Ya, jadi ketika menjawab pertanyaan saya itu yang mengenali akun saya pasti si AI mengenali akun saya itu dijawab sangat lengkap sekali gitu, panjang banget, lengkap banget, dalam banget gitu. Tapi rekan saya ketika tanya itu jawabannya sangat singkat sekali gitu. Ya, jadi AI juga ternyata mengenali kita, siapa kita gitu. Ya, saya sambil cek apakah masih Halo, cek, cek. Ya, Apakah Ya, Pak. masih? Halo, halo. Oh ya, masih bisa ya. Maaf, ini saya nggak bisa melihat apa. eh, oh ya, oke. Tadi sempat hilang. Oke ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengenali yang pertama ChatGPT. Ini OpenAI yang kita sering gunakan ya untuk mencari berbagai informasi yang relevan gitu ya dengan kata-kata kunci. Lalu kemudian Harzing, ya Harzing ini saya diajari oleh Mas Armanto nih ada di sini guru saya ini. Yang mencari sumber-sumber rujukan dengan sangat cepat, mudah dan murah gitu ya. Karena kalau kita harus beli itu, waduh, berapa uang kita akan keluarkan untuk mendapatkan berbagai literatur ya, referensi, berbagai jurnal gitu ya. Itu wah kayaknya sih biasa bisa mahal sekali ya biaya suatu studi dan penulisan ilmiah ini. Tapi dengan Helsing menjadi sangat murah banget, hanya kuota aja modalnya, hanya kuota doang gitu. Lalu kemudian untuk mereview kita bisa menggunakan Umata ya Umata. Ini membantu banget gitu ya, membantu sekali. Jadi kalau misalnya kita sudah nulis, tulisan kita ini sebetulnya sudah relevan belum sih gitu. Nah, kita bisa tanya tuh ke Umata ya. Dan bisa dibantu. Lalu kemudian proses penulisan nanti dibantu dengan Mendeley. Ini juga saya yakin kok saya percaya ya rekan-rekan sudah mengenal yang akan kita coba gunakan dalam eh, contoh penggunaan mesin learning kita pagi hari ini. Namun tadi yang saya sampaikan kalau kita jarang menggunakan itu eh, terkadang fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut kita belum menggunakan secara optimal gitu. Itu saja sih bedanya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba eh, munculkan ya mengenali yang pertama ChatGPT ya ChatGPT. Mungkin ada yang sudah menginstal, ada yang belum sempat menginstal. Kalau boleh tahu, Bapak Ibu di dalam laptop, apakah sudah tersedia ChatGPT-nya?
Bapak Ibu? Eh, Sudah. Ya, belum ada, Prof. Belum, oh, Prof. belum ada yang belum ada ya. Kalau belum ada, ayo kita sama-sama kenali ya. Saya stop share dulu. Saya stop share dulu. Eh, saya akan coba masuk ke aplikasi. Coba di googling ya, di Google, masuk Google. Ini slide saya masuk ke Google atau yang lain ya? Mohon maaf. Google. Google, Bro. Oh, Google ya. Boleh seperti yang saya buat ini, diklik aja ChatGPT. Ya, kita ChatGPT. Nah, ini, kalau sudah masuk, silakan Bapak Ibu sekalian boleh register untuk ChatGPT-nya. Ya bisa ambil yang ChatGPT yang yang tulisannya seperti ini yang ada di slide layar saya. Ada beberapa versi, tapi mungkin biar agak sama kita gunakan yang ChatGPT yang gambarnya dan tulisannya hampir sama dengan saya. Ini bisa digunakan untuk analisis, untuk kita bisa menanyakan tentang judul, sistematika, kemudian juga bisa menulis kebutuhan uh, beberapa paragraf yang kita butuhkan dalam tulisan dan sebagainya. Ini uh, sangat sekarang semakin pintar ini ChatGPT. Awal pertama kali belum ada data analisis, sekarang sudah ada data analisisnya. Ya sudah berkembang cukup cepat. Ya silakan Bapak Ibu bisa diklik ChatGPT-nya. Nanti kalau sudah masuk, ya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian, apakah sudah sama dengan tampilan yang ada di laptop Bapak Ibu sekalian dengan saya? Udah, Pak. Sudah ya. Yuk kita sama-sama kenali. Uh, kita akan mulai dengan judul. Ya kita akan mulai dengan judul. Kita ini karena topiknya tentang koperasi dan yang paling ramai adalah pengawasan koperasi. Yuk kita sama-sama ketik ya. Uh, kita perintahkan ke AI untuk mencari judul tentang tulisan tulisan yang bertemakan atau cari topik tentang pengawasan koperasi. Ya, bisa ditulis bebas ya. Misalnya apa judul, kita bertanya nih, apa judul artikel tentang gitu ya, tentang misalnya tentang pengawasan koperasi misalnya, tentang pengawasan koperasi. Kita tanya nih, ya, kita tanya. Silakan Bapak Ibu, apakah sama dengan saya sudah sampai posisi ini? Atau ada yang sedang mendownload? Bapak Ibu ada yang sedang mendownload? Saya baru mendownload, Prof. Oh, sudah selesai? Ibu sudah selesai? Oke, tampilan di saya apakah terlihat ada di dalam chat ChatGPT, Bapak Ibu? Ada, Prof. Oh ya, sudah tampil ya, sudah terlihat ya. Sudah. Udah Ya. Oh tampil. ya, baik. Jadi bisa kelihatan. Nah, Bapak Ibu yang sudah masuk ke ChatGPT, boleh tulis seperti saya, ya kita biar sama-sama ya melakukan proses dari mulai menentukan judul sampai nanti kita akan menulis gitu ya. Nah, kalau sudah sampai sini, silakan di enter saja. Ya nanti mungkin bagi yang sudah biasa, mohon maaf ya, ini mengulang, tapi bagi yang belum pernah, ini menjadi sesuatu pengalaman tersendiri. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat ya, ada 10 judul yang ditawarkan nih. Peran pengawasan dalam meningkatkan kinerja koperasi, sebuah tinjauan misalnya.
tantangan dan strategi dalam pengawasan koperasi di era digital, misalnya. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan koperasi, misalnya. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, silakan bisa memilih dari judul-judul yang kelihatan menarik bagi kita dan mungkin relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya, yang menjadi hot isu saat ini apa sih pengawasan, misalnya. Ya, mungkin misalnya, mohon maaf nih, yang agak relevan misalnya terkait dengan digital misalnya. Ya, jadi ada tantangan dan strategi dalam pengawasan koperasi di era digital. Nah, apa sih sebetulnya tantangan dan strateginya begitu ya misalnya? Atau misalnya pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan koperasi misalnya. Oke, Bapak Ibu sekalian boleh pilih di antara dua ini dulu. Mungkin lainnya banyak, tapi kita coba fokus dulu karena kita akan nanti akan coba kita sesuaikan. Oke ya, misalnya begini, pentingnya transparansi. Oke, kita ambil yang nomor 3 dulu, ya. Nomor 3, Bapak Ibu, apakah sama antara yang diberikan EA kepada saya dan kepada Ibu dan Bapak ada sama atau berbeda judulnya? Beda, Di Pak. Catik sama sih Pak, cuman Catik in English Pak. Prof. Oke, oke. Yes. Di Oke, ada yang in tempat English. Prof Bagio 9, saya 10 untuk pemilihan judulnya. Oke. Di tempat saya juga sama 10. Ya, Oh, sama 10 ya. 10 juga. Iya. Cuma biasanya diksi yang Soalnya digunakan berbeda, Prof. berbeda-beda. Ya, nggak sama. Oh, Biasanya nggak sama. Nah, di- itu kehebatan EA. Jadi dia tidak mengeneralisasi. Ya, tidak mengeneralisasi. Jadi memberikan hal yang spesifik ya kepada penggunanya. Ya, kepada kita. Ya, kepada penggunanya. Pada usernya. Itu. Oke ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang agak mirip-mirip dengan saya kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas misalnya. Boleh Bapak Ibu pilih, kemudian bisa dikopas ya, dikopi ya, dikopi. Lalu kemudian kita masuk ke Word ya, nanti yang kita akan tulis. Kita pilih salah satu saja. Ya, kemudian saya stop share. Saya akan masuk ke Word. Jadi ini cara kita akan menulis ke dalam ke dalam MS Word ya, ke dalam MS Word. Oke, sembarang kita bisa buka MS Word-nya, kita bikin dokumen baru, ya kita bikin dokumen baru, ya kita klik aja judulnya di sini, ya judulnya di sini yang kita ambil pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan koperasi. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita diberikan judul seperti ini, mohon maaf ya, jangan diambil secara mentah-mentah. Ya, jangan diambil secara mentah-mentah apa yang diberikan oleh EA. Kita ambil saja bahwa, oh, bicara tentang transparansi dan akuntabilitas misalnya. Bicara tentang pentingnya. Nah, kita bikin namanya parafrase. Ya, urgensi. Penting itu urgensi. Ya, urgensi misalnya. Urgensi. Nah, transparansi dan akuntabilitas itu apa? Oh, itu tentang tata kelola ya, tentang urgensi prinsip-prinsip tata kelola ya, prinsip. Nah, ini kita butuhkan tetap pengetahuan. Jadi bukan kita menyerahkan sepenuhnya kepada EA, tapi kita tetap butuh knowledge ya untuk melakukan penulisan sesuai dengan orientasi kita sebagai penulis. Ini hanya alat bantu saja, jadi kita nggak sepenuhnya untuk mengambil semuanya. Nah, ini contohnya seperti ini misalnya. Ya, transparansi dan akuntabilitas itu adalah prinsip-prinsip dalam tata kelola yang baik. Jadi kita bisa ngambil urgensi, uh, Punten misalnya. Prof, itu screen-nya belum berubah Prof. Ini Oh, kok belum masih, berubah. ya? Oh, maaf nih, saya coba ini dulu. Kayaknya, hmm, kok nggak muncul ya?
Oke, tak. Latihan, 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 latihan. Kok nggak muncul ya? Hmm. Mohon maaf. Apakah terlihat, Bapak Ibu? Ini file folder ya Prof ya? Oh, ini apa namanya dalam bentuk Word. Oh, belum kelihatan ya. Belum. Baru file folder aja tadi sih terlihatnya. Oh, ini kayaknya saya harus nutup yang lain-lain dulu nih kayaknya. Eh, oke, kita coba lagi. Nah, ini kayaknya sudah bisa nih. Share. Mungkin ini sudah terlihat. Maaf, maaf, maaf. Punten, punten. Sudah terlihat di Ya, slide saya. sudah Prof. Sudah ya. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, ini contoh ya, memberikan contoh. Jadi ketika kita diberikan saran oleh EA, kita jangan telan mentah-mentah. Ya, kita ambil saja idenya, kemudian kita sinkronisasi dengan orientasi kita. Orientasi kita, misalnya kita ingin menjelaskan tentang pentingnya urgensi dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola, misalnya, ya penerapan penerapan prinsip-prinsip prinsip-prinsip tata kelola dalam pengawasan koperasi. Nah, dalam pengawasan koperasi. Nah, gitu. Jadi ketika kita dikasihin apa gagasan, kita jangan ambil mentah-mentah, kita lakukan parafrase, kita sinkronisasi dan orientasi atas pemikiran kita sendiri, gitu. Itu. Ya, jadi kita sudah dapat idenya, lalu kemudian kita lakukan parafrase seperti ini. Tuh. Ini contoh, ya. Lalu kemudian kita ingin membuat pendahuluan. Ya, kita ingin membuat pendahuluan. Mau tanya Nah, Prof, Prof, itu kalau para perasanya pakai apa Prof ya? Pakai ah, alat lagi atau gimana Prof? Punten Prof. oh ya, untuk parafrase kita tidak perlu menggunakan IE lagi. IE hanya membantu untuk memberikan beberapa alternatif ya option gagasan ya kepada kita. Tadi kita sudah mengambil dari 10 alternatif yang diberikan tadi, kita ambil. Nah, ketika kita ambil, kita pilih. eh, Tadi sebagai mana saran jangan diambil karena begini, EA itu kan mengambil dari judul-judul yang sudah pernah dibuat oleh orang lain itu. Nah, kita jangan kemudian menelan mentah-mentah apa adanya dari judul yang diberikan oleh EA tadi gitu. Nah, kita lakukan parafrase. Nah, parafrase di sinilah butuh basic knowledge, tetap butuh basic knowledge ya. Jadi nggak bisa kita kosong ya. Kita hanya mengandalkan pada EA untuk kemudian kita copy paste itu enggak ya. Jadi tetap eksistensi kita sebagai penulis itu tetap hadir, tetap ada, dan kita tetap mengambil substansi dari tulisan kita. Jadi kita nggak serahkan sepenuhnya kepada EA, gitu ya. Nah, terus gimana cara melakukan parafrase tadi? Misalnya gini, transparansi dan akuntabilitas itu kan prinsip-prinsip dalam tata kelola, gitu. Nah, pengetahuan seperti itu tetap diperlukan oleh kita sebagai penulis. Nah, tinggal kita lakukan konversi saja, ya konversi saja dari apa yang sudah disarankan oleh EA, kita ubah aja parafrase. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip-prinsip tata kelola, gitu. Lalu kemudian pentingnya kita ubah, jangan pentingnya karena pentingnya sudah dipakai oleh orang lain. Kita gunakan urgensi, nah gitu. Kita gunakan urgensi. Nah, urgensi. Lalu kemudian kita tambahkan satu kata, ya, urgensi penerapan prinsip-prinsip tata kelola dalam pengawasan koperasi. Nah, jadilah judul itu.
Ya, jadilah judul yang tidak sama dengan orang lain, ya, yang tidak sama dengan orang lain. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Jelas, Prof. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, untuk melanjutkan lagi, kita ingin menyusun apa setelah ini, setelah judul, kira-kira. Kalau menurut saran Bapak Ibu, apa yang kita ingin tulis? Outline kan, Prof? Yes, right. Outline. Good. Outline. Nah, kita tinggal copy paste nih. Kita copy paste, ya, kita copy paste. Ya, kita copy. Kita tutup dulu ya, kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Oke, kita masuk lagi ke ChatGPT dulu. Ya, ChatGPT-nya kita masuk. eh, Oke, kita masuk. Oke, Bapak Ibu yang mungkin baru mengenal ChatGPT, boleh diklik new chat-nya di sebelah kiri pojok atas. Ya, sebelah kiri pojok atas. Oke, di new chat ya, new chat-nya, chat baru. Kemudian Bapak Ibu boleh masuk lagi ke message ya, ke message, ke pesan yang kita ingin berikan kepada ChatGPT-nya. Ya. Oke, kita tanyakan ke EA ya. Ah, kita perintahkan, berikan sistematika penulisan untuk artikel yang berjudul. Nah, tadi yang sudah kita copy paste kita masukkan aja. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kita perintahkan ya, kita ingin mendapatkan sistematika penulisan tentang judul tadi, gitu ya. Kita klik saja, kita klik. Nah, dia nanti akan kasih tuh judul sistematikanya. Coba lihat, Bapak Ibu sekalian. Oke, apakah ChatGPT saya terlihat di slide, Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat, baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu buat juga seperti saya, apakah sama atau tidak hasilnya? Silakan Bapak Ibu bisa dicoba. Oke, sudah Bapak Ibu? Mas Jaka sudah, Mas? Belum, Prof. Saya masih mantau dulu. Belum bisa ngikutin sambil praktek. Oh, belum. Oke, baik. Ya, Baik, nggak apa-apa, Mas. Nanti habis ini bisa di-download. Sudah punya belum, Mas Jaka? sudah. ChatGPT-nya? Kalau ChatGPT sudah punya, Prof. Sudah punya. Oke, Ya, baik. Kalau gitu, saya akan lanjut terus dulu. Ya, nanti kita bisa, kalau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita copy paste saja dulu. Kita copy paste dulu. Yang kita copy paste dulu ke bawah. Ya, sampai daftar pustaka. Ya, sampai daftar pustaka. Ya, kita copy. Ya, saya stop share dulu. Saya masuk kembali ke dalam uh, kertas kerja saya, ke dalam kertas kerja saya di sini. Ya, saya copy paste di sini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, nah, kita tetap harus ada effort Bapak Ibu, saya sampaikan. Kenapa? Karena yang ter uh, yang sudah tercetak ya di dalam kertas kerja kita ini akan bisa diidentifikasi oleh mesin juga bahwa ini adalah hasil copy dari EA, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya saya jadi reviewer Bapak Ibu sekalian, dari tulisan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngopi pas ya, copy paste dari EA, saya akan bisa tahu oh ini dari EA gitu. Ketika saya review. Nah, caranya gimana agar tidak tahu? Wah, ini trik lagi nih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati gitu ya. Kalau nanti mahasiswa yang melakukan ini, kita juga nanti bisa tahu bahwa itu adalah yang buat EA bukan mahasiswa itu. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita tulis ulang Bapak Ibu, tulis ulang. Ya, jadi
uh, memang agak sedikit capek ya, tapi memang begitulah usaha. Kita tetap ada usaha. Jadi nggak bisa kita serahkan. Ini hanya alat bantu untuk mendapatkan gagasan saja, ya, mempercepat mendapatkan gagasan. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita harus memikirkan dari nol, itu waktunya jadi habis kita. Ya, waktunya mungkin terbuang bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Sementara ini ketika kita ambil dari EA, maka butuh waktu paling 1 menit kan, Bapak Ibu, nggak ada 1 menit gitu ya, langsung kita bisa dapat. Nah, tapi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kita ketik dulu gitu ya, ketik ulang lagi. Ini pendahuluan nih yang pertama. Nah, pendahuluan apa? Misalnya tadi kita mau menggunakan modal penulisan apa? Kalau misalnya menggunakan uh, modelnya numerik, ya kita pakai numerik saja gitu ya. Ini 1 titik pendahuluan, ini numerik ya. Lalu kemudian 1.1 misalnya latar belakang, ya latar belakang. Kemudian 1.2 dengan sendirinya akan muncul karena kita menggunakan numerik. Gambaran umum, ya gambaran umum tentang koperasi, ya tentang koperasi, gitu ya. Kemudian urgensi koperasi, ya urgensi koperasi dalam pembangunan. Oke, mungkin Mbak Dia atau Mbak Femi masih aktif kah? Halo, Mbak Dia masih aktif, Mbak? Iya, iya Pak. Oh ya, boleh dibantu kalau ada suara bocor ya. Kecuali Iya, nanti iya, kalau baik. ada yang mau tanya, boleh ya. Punten, mohon maaf dan mohon bantuannya biar lancar. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena ini contoh, jadi saya nggak lanjutkan terus. Nanti Bapak Ibu nanti silakan bisa dilanjutkan cara penulisannya seperti ini, gitu ya. Cara penulisannya seperti ini. Jadi jangan di copy paste kemudian hanya kita edit saja, itu nanti akan bermasalah, ya. Jadi cukup dengan mendapatkan gambaran ini kita uh, dan di sini juga kita tidak perlu kemudian harus mengambil semuanya. Kita sesuaikan dengan apa namanya perspektif kita sendiri. Tapi yang jelas di dalam pendahuluan misalnya itu harus ada latar belakang dan harus ada perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat. Itu harus ada gitu. Kalau yang lain kalau misalnya kita mau ganti atau mau kita hilangkan boleh ya. Oke ya, misalnya kalau kita misalnya ingin menjelaskan tentang gambaran umum apa itu koperasi, boleh-boleh saja. Urgensinya seperti apa dalam pembangunan, misalnya boleh juga misalnya. Nah, lalu kemudian dari beberapa deskripsi sebelumnya kita bisa membuat perumusan, ya perumusan masalah. Lalu kemudian tujuan penulisan. Kemudian manfaat. Oke, kita sampai di sini dulu ya, manfaat penulisan atau penelitian. Oke. Oke, ini karena contoh kita hanya begini aja dulu, nanti kita akan lanjutkan. Ya. Baik, kita simpan dulu, saya stop share ya, stop share. Oke. Nah, berikutnya karena kita sudah punya sistematika, maka kita baru mulai menulis. Nah, kita baru mulai menulis. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menulis kembali, kalau kita ngeblank nggak punya ide, misalnya, ya kita nggak punya ide untuk menulis, udah kita minta bantuan aja, ya minta bantuan, masuk ke ChatGPT lagi, ya ke ChatGPT lagi, kita perintahkan, uh, ya latar belakang, latar belakang, latar belakang tentang urgensi tadi ya judulnya tentang urgensi tata kelola dalam pengawasan koperasi. Oke, kita klik aja. Nah, itu ada poin-poin penting yang disarankan oleh EA pada saat nanti kita akan menyusun. Oke, nah
Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita copy dulu, ya ini bisa kita copy dulu. Ini bisa kita copy dulu. Wow, wow. Oke, kita mau minta minta poin-poin seperti ini, lalu kemudian kita elaborasi sendiri, atau kita minta misalnya dalam bentuk narasi. Nah, ini juga pilihan kita, ya. Ini kebetulan dikasih poin-poin nanti yang perlu dijelaskan, di dalam latar belakang. Ini saran dari EA. Nah, kalau kita ingin dapat apa namanya narasi, ya kita coba ketik lagi, ya. Uraian latar belakang, ya uraian latar belakang, uraian latar belakang, uraian latar belakang tentang urgensi penerapan prinsip-prinsip prinsip tata kelola, prinsip-prinsip tata kelola dalam pengawasan koperasi, ya dalam pengawasan koperasi. Oke, klik. Oke. Oke, ternyata masih diberikan poin-poin. Oke, nggak masalah ya, karena kita nggak bisa memaksa EA untuk menjawab kita. Kita bisa copy saja. Kita bisa copy saja ini. Ya, kita copy. Nah, ini cara membuat parafrase kita nanti. Ini klik ya, kita stop share dulu. Kita stop share dulu. Kemudian kita masuk lagi ke kertas kerja kita. Ya, kertas kerja kita. Kertas kerja kita klik. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat di dalam slide. Ya, kita copy di sini. Nah, ini kita bisa hilangkan poin-poin ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, poin-poin ini kita hilangkan. Jadi kita ambil. Jadi cara parafrase ada dua. Pertama, kita bisa ambil poin-poinnya, kemudian kita elaborasi, atau kita menghilangkan poin-poin ini menjadi sebuah narasi. Ya, ini kita hilangkan. Misalnya ingin menjadi sebuah narasi, pastinya ya kita hilangkan, kita hilangkan, lalu ini kita hilangkan, Ya, ini poin-poin penting yang diperlukan dalam membuat latar belakang. Nah, Bapak Ibu sekalian, oke, ini kita belum ketik ulang ya, nanti untuk seperti saran yang telah kami sampaikan bahwa nanti perlu ditulis ulang ya. Jangan kemudian ini di copy paste lalu kemudian gunakan ini sebagai tulisan kita. Nanti akan terdeteksi. Karena ini ada tanda nih. Ada tanda, nah ini. Ada tanda pinggir ini. Ya, ini sebetulnya kita diminta untuk menulis ulang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mendapatkan gambaran tulisan narasinya, misalnya koperasi sebagai bentuk organisasi ekonomi kolektif, ya seringkali memiliki struktur dan operasional yang kompleks dengan melibatkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan dan kepemilikan bersama, koperasi merupakan dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini di dalam latar belakang kita kan butuh adanya fakta dan data. Sedangkan yang disajikan oleh EA, Bapak Ibu sekalian, itu hanya narasi, dia tidak merujuk, ya dia tidak merujuk pada tulisan orang atau tulisan pada narasumber, rujukan referensi, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas Bapak Ibu sekalian adalah pertama menulis kembali ini, ya menulis kembali ini yang pertama, ini koperasi adalah bentuk organisasi, ya organisasi ekonomi kolektif.
Misalnya gitu ya, kolektif. Kolektif. Nah, seringkalinya kita bisa langsung parafrase aja. Koperasi adalah bentuk organisasi ekonomi kolektif yang memiliki struktur. Nah, ini kita cara parafrasenya gitu. Jadi jangan ambil seperti apa adanya, kita parafrase sedikit ya. Yang memiliki struktur dan operasional yang kompleks, yang kompleks, yang kompleks. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merujuk kemana pertanyaannya? Tulisan ini merujuk kemana, gitu ya? Nah, kita kan IE itu ngambil dari mana sih, gitu ya pertanyaannya. Ini tulisan IE itu merujuknya kemana, gitu? Karena kalau dalam tulisan ilmiah ini harus tidak boleh, ya boleh dalam pandangan kita, tapi tidak boleh dominan. Ya harus minimal kalau bisa 60% kita merujuk ya pada berbagai literasi dan referensi yang ada. Nah, kita simpan dulu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan stop share, ya kita akan stop share. Nah, sekarang kita butuh yang namanya Harzing. Nah, satu lagi EA yang nanti akan membantu menelusur, ya menelusur berbagai literasi yang kita butuhkan tadi, itu. Ya, kita pakai Harzing. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan melihatkan bagaimana Harzing itu bekerja. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa mengunduh Harzing. Ya, oke, saya akan kasih tahu tulisannya. Mungkin ya, saya masuk ke Google. Saya akan masuk ke Google dulu. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh gratis, ya, mengunduh secara gratis. Saya akan masuk ke Google. Oke, Google. Ini di dalam layar yang terlihat apa Bapak Ibu? Belum ada layar, Prof. Oh, belum ada Belum ya. ada layar. Oh, ini baru. Nah, ini ada Google udah nih. Oh, agak lambat. Maaf, ini biasa. Jadi kalau yang tergantung pada jaringan beginilah. Oke, Bapak Ibu, boleh diketik Harzing. Nah, tulisannya Harzing, biasa Harzing aja. Harzing, publish or perish. Nah, kemudian Bapak Ibu ketik aja salah satu bisa nanti akan munculnya sama Harzing or perish download atau yang atas ini juga bisa. Kita klik saja. Ya, nah nanti akan muncul seperti yang terlihat di depan. Apakah Google saya sudah memunculkan Harzing, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya? Oke, silakan Bapak Ibu boleh di-download. Boleh di-download. Ya, klik aja publish or perish Harzing. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Bapak Ibu sudah terlihat ya, ini Harzing. Nah, Bapak Ibu boleh mendownload di sini. Nah, ini Harzing available from ini yang versi lama 2007 nggak apa-apa, ya. Versi 27 nggak apa, silakan. Oke ya, sambil mendownload, saya akan lanjutkan dulu materinya karena mungkin download itu tergantung pada kecepatan komputer kita juga, jaringan juga. Jadi kadang ada yang lambat, ada yang ini ya. Saya mohon maaf karena ini waktunya terbatas. Saya stop share dulu. Nanti isinya begini. Ya, isinya nanti Harzing itu seperti nah, nanti akan setelah di-download Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti ini. Apakah sudah terlihat di dalam slide Bapak Ibu? Harzing? Udah, Prof. Sudah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita
tinggal mau mencari di mana? Apa di Google Scholar atau di Crossref atau di Web of Science atau di Scopus, ya. Silakan Bapak Ibu bisa memilih, ya, pilih yang ada di atas pilihan ini, ya, di atas pilihan ini. Lalu kemudian setelah ini muncul, ini contoh saya di Google Scholar, ya. Saya contoh di Google Scholar. Nanti Google Scholar akan memunculkan, tergantung kita mau minta 200, 100, berapa judul, berapa buku, berapa artikel yang terkait dengan tulisan kita. Itu. Nah, tulisan kita itu kan topiknya tentang pengawasan koperasi, gitu ya. Tentang pengawasan koperasi. Ada 2 topik tadi tentang tata kelola dan pengawasan koperasi. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita ada 2 tadi topik keyword kita itu ada 2, yaitu tentang GCG, ya, dan tentang pengawasan koperasi. Oke, kita yang pertama adalah tentang good corporate governance, ya, tentang GCG atau tata kelola, ya, good corporate governance, good corporate governance. Oke, nah keywordnya adalah good corporate governance. Ini tata kelola yang baik. Kalau kita ingin referensi yang kita mau rujuk adalah secara internasional, maka gunakan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kita ingin mencari referensi dalam bahasa Indonesia, tulis dalam bahasa Indonesia. Ya, ini kebetulan kita pakai bahasa Inggris, ya, good corporate governance. Kita klik, ya, search. Kita klik search. Oke, dia akan mencari 200. Ya, dia akan mencari 200 artikel, buku, gitu ya, yang terkait dengan good corporate governance. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian. Ini semua buku yang disajikan di sini, ini, ya. Ini semua bisa kita ambil. Ini jurnal tentang social responsibility and financial bla 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 bla, tuh ya. Ini kita lihat mana kira-kira yang sesuai, ya. Ini ada the role of good corporate governance, ada corporate governance and corporate competitiveness. Atau yang mana yang sesuai dengan kita, atau corporate ini. Misalnya gini, ini yang kita mau ambil. Kalau ini kita ambil, kita klik saja. Ya, oke. Oke, kita ambil yang mana, kita pilih. Misal corporate governance and development misalnya. Oke. Nah, kita lihat di kanan, paper detail. Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, mohon izin ya, paper details. Nah, di sini ada pengarangnya tahun 2006. Ya, kebetulan ini hasil dari riset Bank Dunia, the World Bank Research Observer. Ya, jadi diterbitkan di tahun 2006. Oke, nah kemudian kita ambil nih bawahnya Bapak Ibu sekalian, open full text versions. Kita klik aja open full text version. Ini dari Bank Dunia. Kita tunggu apakah akan diberikan atau tidak. Wow, diberikan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi teks tadi yang mungkin kita sulit sekali ambil ya dari dari World Bank hasil riset yang dilakukan oleh Bank Dunia, kita bisa ambil nih ya corporate governance and development. Kita simpan dulu, kita simpan ya, kita masukkan ke dalam literatur yang kita sudah siapkan foldernya. Kita simpan aja di sini misalnya. Ini judulnya corporate governance and development. Oke, kita udah simpan. Ya, Bapak Ibu ya, kita udah simpan. Nah, kita tadi simpan di mana? Kita harus ingat ya, simpan di mana. Nah, kalau kita sudah simpan, Bapak Ibu sekalian, baru kita gunakan Mendeley. Ya, kita masukkan ke Mendeley tadi yang kita sudah simpan bukunya. Kita masukkan. Nah, kita tentunya akan mencari sebanyak-banyaknya referensi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf tadi ini contoh, jadi saya nggak bisa ambil semuanya. Ya, ini contoh tadi kaitannya dengan mencari referensi tentang
GCG ya, tentang GCG. Oke, kita akan ambil tentang pengawasan koperasi sekarang. Pengawasan koperasi, pengawasan koperasi. Bahasa Indonesia aja, pengawasan koperasi. Kita search, ya kita search. Ya, kita udah dapat 200 tulisan tentang pengawasan koperasi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kita ambil yang mana? Misalnya kita mau ambil tentang eh, pengawasan koperasi kredit misalnya ya. Kita klik satu ini. Nah, ini pengawasan koperasi kredit. Oke. Atau misalnya ambil yang mana ya? Misalnya strategi pengembangan koperasi atau eh, efektivitas pembinaan dan oleh pemerintah. Nah, ini ya. Efektivitas pembinaan dan pengawasan koperasi oleh pemerintah misalnya. Kita ambil. Nah, kita tinggal klik aja open full text version. Klik. Wow, kita dapat tulisan ya artikel tentang efektivitas pembinaan dan pengawasan koperasi oleh pemerintah daerah. Nah, kalau ini relevan, maka kita simpan lagi ya, kita simpan. Oke, kita simpan. Oke, kita masukkan. Oke. Nah, ini kita lakukan terus aja, kita cari aja yang mana yang kira-kira akan kita gunakan. Ya, kita ambil, yang akan kita gunakan, kita stop share. Oke. Nah, lalu kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuki pada aplikasi yang menggunakan berikutnya. Ini tadi kita sudah pakai 3 aplikasi ya, aplikasi ya kita sudah menggunakan mana Hersing sudah, ChatGPT sudah, Mendeley ya kita akan masuk ke Mendeley ya. Mendeley kita tadi sudah mencari judul yang relevan, kemudian kita menyusun sistematika sudah, kemudian kita mencari rujukan pakai Hersing sudah gitu ya. Lalu kemudian Mendeley, kita masuk ke Mendeley. Mendeley kita stop start dulu. Ini saya yakin Bapak Ibu sekarang pasti sudah semua ya Mendeley ini. Jadi saya kira saya nggak perlu menjelaskan secara detail. Namun demikian mungkin saja di antara kita yang hadir bersama-sama di sini ada yang belum pernah. Ya kalau belum pernah, ya mohon izin saya sharing apa yang dimaksud dengan Mendeley. Kita akan masuk ke Google. Ya ini juga gratis Bapak Ibu sekalian, tidak perlu beli. Kita kita bisa ambil secara open ya free ya secara open free. Eh, kita bisa masuk ke Google lagi ya ke Google kemudian kita oke ini sudah masuk ke Google belum ya saya Belum, Pak. Layarnya belum berubah. Belum, Pak. oh belum ya Belum, Pak. baik Google oke kita ke Google. Mungkin Bapak Ibu, mohon maaf ya, mohon izin, mungkin ada yang belum mengenal Mendeley. Ya, Mendeley, ya ini di sini ada kita Mende ya, Mende. Nah, maka di sini ada Mendeley, ya Mendeley, ada desktop. Kita pakai desktop aja, ya kita pakai desktop. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian silakan mendownload, ya mendownload, menginstal. Ini tersedia di sini. Getting started with Mendeley Desktop, ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ini juga free juga, mudah juga mendownloadnya. Jadi mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Tapi mohon izin saya nggak bisa menunggu untuk sampai mendownload selesai. Ya, saya akan stop share. Nanti Bapak Ibu sekalian akan ketemu dengan yang sudah terinstall tadi. Ya, terinstall nanti akan muncul seperti ini. Ya, terinstall seperti ini. Tuh kok. Mendeley, mana Mendeley?
Mendeley. Oke. Apakah sudah terlihat Mendeley saya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita nanti sudah menginstall, mohon maaf ya, mungkin ada yang sedang proses atau nanti setelah ini selesai silakan Bapak Ibu mendownload. Nanti kalau sudah mendownload dan bisa dibuka, tentunya nanti Bapak Ibu harus register dulu biasa, register dulu, masukkan email gitu ya, kemudian alamat dan seterusnya begitu. Lalu kemudian login. Nah, ketika sudah berhasil login, nanti akan muncul tampilan Mendeley seperti ini. Ya, muncul Mendeley seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti buat saya sarankan Bapak Ibu sekalian ini bisa langsung dimasukkan yang tadi kita sudah download tadi, artikel-artikel textbook yang kita sudah pilih tadi, itu dalam add new, nih ada add new yang kita bisa masukkan, ya. Tapi sebaiknya saya sarankan masuk ke grup, di sini ada grup ya, ada grup, nanti biar tidak bercampur dengan yang lain, karena Bapak Ibu kan nanti akan menyusun artikel yang mungkin berbeda-beda topik gitu. Nah, ini ada topik yang khusus mengenai pengawasan koperasi. Nah, Bapak Ibu boleh new grupnya nanti di new group ini ya, klik ya ini new group ini. Tadi ada dua, pengawasan koperasi misalnya dan good corporate governance ya, governance ya, GCG. Kita tinggal klik saja, nanti dia akan membantu. Nah, sudah selesai. Sudah tersiapkan folder tentang pengawasan koperasi dan good corporate governance. Nah, kita bisa jadikan satu, itu terserah ya sesuai dengan selera kita. Tapi kalau saya lebih suka biasanya menggunakan folder itu per topik. Jadi misalnya topik tentang pengawasan, topik tentang manajemen keuangan, topik tentang apa gitu. Nah, misalnya tentang good corporate governance, kita klik aja good corporate governance, ya kan? Ini di sini masih kosong nih, karena tadi belum kita isi ya. Nah, lalu kemudian kita add new, oke? Kita add new, kita ambil dari komputer, file from komputer. Ya, kita ambil, nah ini tadi good corporate governance and development, tadi yang dari Bank Dunia tadi, ya kita mau ambil dan kita masukkan. Kita masukkan ke dalam Mendeley, kita open. Oke. Nah, itu di bawah sedang mengupload yang tadi kita ambil tadi. Nah, ini akan masuk ya, sudah terupload satu ya di sini. Oke. Oke, saya stop share dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam Word tadi tulisan kita. Ya, dalam tulisan kita, ya, dalam tulisan kita. Tadi tulisan yang sedang kita tulis di dalam kertas kerja kita, dalam kertas kerja kita. Nah, di sini, ya, di sini. Nah, tentunya kita perlu melihat sedikit ya tentang tulisan tadi yang sudah kita yang sudah kita download tadi. Ada dua tulisan tentang pengawasan dan tentang GCG ya, tentang pengawasan dan tentang GCG. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, tentunya kita tetap perlu membaca. Jadi sekali lagi, EA ini tidak menulis lengkap. Kita tetap harus mengambil peran dalam melakukan penulisan. Ya, mereka hanya membantu saja untuk mempercepat mengambil referensi, kemudian mencari rujukan. Nah, rujukan yang kita tadi sudah pilih tadi, kita coba lihat ya, kita buka. Coba saya buka. Nanti kita akan mengambil tulisan dari
artikel orang lain itu kita akan kutip ya, kita akan kutip. eh ya, jadi saya simpan di oke. Tadi saya simpan di literatur. Oh ya, di sini. Oke. Hmm, literatur. Mohon maaf, ini yang saya sedang tampilkan apa ya? Masih Apakah Word, Prof. Word. eh, Word ya, belum berubah ya, maaf. Hmm. Hmm. Ah, nah ini tulisan orang lain nih. Ini tulisan orang lain yang menulis tentang efektivitas pembinaan dan pengawasan koperasi oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, kalau kita ingin misalnya mengambil atau mengutip dari tulisan ini, baik mengenai pengertian koperasi, misalnya, atau mengenai pengawasan itu apa, definisinya, gitu ya, sebagai pengantar, karena kan bicaranya tentang pengantar yang harus kita pahamkan di awal, maka kita sebaiknya mengambil dari tulisan yang ada di sini, ya, tulisan yang ada di sini. Nah, misalnya di sini bicara tentang koperasi sebagai badan usaha, ya, diarahkan dan kita cari apa namanya tentang koperasi. Ya, tentang koperasi kita bisa seperti biasa ya, kita uh, bisa mencari dengan search ya tentang koperasi, tentang koperasi. Nah, kita pilih mana yang sesuai dengan yang kita butuhkan di sini. Apakah mau bicara mengutip yang ada di sini salah satunya, misalnya, oke lah kita karena ini contoh ya biar gampang. Ini ada di paragraf pertama. Dia bicara tentang koperasi, ya, badan usaha diharapkan didorong untuk ikut berperan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Misalnya, kita ingin ambil ini misalnya sebagai sebuah referensi, ya kita ambil aja nanti untuk mengganti dari pengertian yang sudah diberikan oleh EA, ya. Ya kita masuk lagi ke dalam ini, ya ke dalam tulisan kita tadi di dalam Word. Dalam Word, di mana tadi? MS Word, MS Word. Ini. Ah, nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak melakukan plagiasi, maka kita cantumkan di sini nah ini Bapak Ibu tadi yang sudah mendownload Mendeley, Bapak Ibu bisa add in ya, add in masukkan Mendeley-nya di sini di sebelah kanan ini ya. Oke. Bapak Ibu sudah bisa melihat sebelah kanan di layar slide saya ada Mendeley, Bapak Ibu. Sudah, Iya, Prof. sudah. Sudah ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, tadi kan kita mengambil atau mengutip tulisan orang lain, gitu ya, dengan satu kalimat tadi, satu kalimat penting tentang koperasi sebagai badan usaha dan seterusnya itu. Nah, kita ambil dari sini kan tadi, dari efektivitas pembinaan dan pengawasan koperasi. Jadi Bapak Ibu tadi yang sudah mendownload itu akan masuk ke sini tadi dengan sendirinya, ya. Mungkin barangkali Bapak Ibu yang belum terbiasa menggunakan Mendeley, ini mungkin bermanfaat ya. Tapi bagi yang sudah ya mohon izin mungkin mengulang ataupun merefresh saja. Oke, kita masukkan saja di sini citation-nya, insert citation, ya. Nah, di sini ada dua cara penulisan, ya karena uh, ini
ND, ya kenapa ND? Karena oke ya, jadi ada dua cara penulisan yang dilakukan oleh Mendeley. Apakah akan menggunakan cara penulisannya apa, kemudian bibliografi yang mau ditulis dengan cara apa? Ini Bapak Ibu sekalian bisa memilih ya. Misalnya menggunakan apa, atau menggunakan Chicago atau Harvard atau MLI misalnya. Silakan Bapak Ibu bisa menulis ya, sesuai dengan kriteria atau mungkin kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan oleh jurnal. Kita tentunya akan menyesuaikan. Kalau apa ya apa begitu. Ini karena contoh saja, ya karena ini contoh, jadi cukup saya menggunakan contoh melakukan sitasi, yang mencantumkan sitasinya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa langsung menyiapkan di bawahnya ini referensi ya, referensi daftar pustaka di bawah. Ya kita masukkan bibliografinya, misalnya menggunakan kata referensi atau bibliografi silakan. Kalau referensi kita tulis klik referensi. Nah, ada di sini referensinya. Ya, referensinya ada di sini. Lalu kemudian kita bisa insert dari citasi kita yang tadi sudah diambil dengan menginsert citation. Aduh, kok nggak muncul. Insert citationnya. Kok nggak muncul? Oh. Oke, bisa dari sebelah kanan sini, mohon maaf. Bisa dari sebelah kanan, kalau dari atas tidak ada fasilitas, kita bisa ambil yang dari sebelah kanan ini, insert bibliografi, continue. Oke. Ya, GND karena tadi tidak ada lengkap ya di dalam penulisan artikel yang tadi kita rujuk tidak lengkap. Ya, kalau misalnya kita ngambil tata kelola sekarang, tata kelola, misal, oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dulu pada penulisan bibliografi tadi sudah ya. Bibliografi sudah, kita balik dulu ke materinya. Oke. Nah, kita sudah bisa menggunakan Mendeley, ya. Kemudian setelah kita bisa menulis dengan Mendeley dan merujuk tadi, kita bisa mengambil rujukan, kemudian menulis daftar pustaka dengan cepat. Ya, kemudian kita bisa mencantumkan citasinya, ya citasi rujukannya. Lalu kemudian membuat daftar pustaka juga sudah selesai, ya. Jadi kita tinggal mengambil saja dengan menginsert ya ke dalam bibliografi di dalam Mendeley gitu. Nah, baru terakhir kita akan mereview ya, akan mereview sekarang. Nah, untuk mereview kita bisa gunakan Umata. Ya, kita gunakan Umata. Umata tulisannya begini. Humata.
Bu Mata, kita stop, stop share dulu. Silakan Bapak Ibu bisa mendownload ya, bisa mendownload Umatanya. Biasa seperti sebelumnya pakai googling aja biar gampang ya. Googling, pakai Google. Oh ya, ini kayaknya saya belum masuk ke slide, saya belum terlihat. Masuk ke Google. Oke, Bapak Ibu silahkan diklik Umata. Umata. Humata. Tulisannya Humata. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian boleh mendownload. Ini gratis juga. Ya. Umata ini. Silahkan Bapak Ibu boleh klik Umatanya. Oke. Nah, seperti biasa harus register dulu. Harus register dulu. Ya, kalau sudah terregister, maka Bapak Ibu sekalian nanti akan masuk dan silakan bisa gunakan untuk melakukan review terhadap tulisan kita. Ya, review terhadap tulisan kita. Apakah sudah muncul di Umata, Bapak Ibu? Share screen-nya belum muncul, Prof. Belum muncul, Prof. Oh, belum muncul ya. Oke. Nah, Umata. Aduh, di mana ya? Umata. Maaf, apakah sudah terlihat di Umata? Sudah, Prof. Sudah, Pak. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, cara penggunaannya adalah yang mau kita review tulisannya bisa dimasukkan kita masukkan dan kita perintahkan untuk mereview. Jadi Umata ini dia bisa mereview tulisan kita. Ini contoh ya, contoh. Nih di sebelah kiri ya, ini ada silakan bertanya pada Umata. Umata kita diminta untuk menanyakan kepada Umata. Ya. Nah, di sini ada review tulisan berikut ini gitu ya. Jadi tadi mereview tentang tulisan kita. Lalu kemudian kita di sini kirimkan aja send. Ya, kita send. Dia sedang bekerja untuk mereview. Dia bekerja untuk mereview. Oke. Dia sudah bekerja, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang A ini pertanyaan kita, yang B ini adalah jawaban dia. Ya. Ini dia apa yang dia katakan? Tulisan pendahuluan ini memberikan gambaran yang jelas tentang bla 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 gitu ya. Menguraikan tentang apa gitu ya. Nah, kita akan bisa lihat apa yang diuraikan itu relevan atau tidak. Ya. Nah, nanti kalau dia mengatakan itu relevan, maka berarti sudah sesuai. Nah, bisa dengan dua cara. Pertama, kita bisa menggunakan dalam bentuk file, ya, bisa dalam bentuk file, bisa juga dalam bentuk Word, yang tadi kita kirim dalam bentuk Word.
Tapi kalau dalam bentuk file, kita bisa juga mengirimkan, ya mengirimkan dalam bentuk file. Oke, Prof, filenya izin kayaknya bertanya, harus Prof. Oh ya, silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. eh, Prof, jadi saya agak tergelitik juga memang dari judul kegiatan kita hari ini gitu, Prof. Ini saya mau bertanya dari sisi, saya nggak tahu apa tadi sudah dijelaskan apa belum di awal terkait dengan penilaian, Prof. Apakah saya berharap semua dosen itu terbuka pemikirannya seperti Prof. Bagio untuk memanfaatkan teknologi seperti AI ini. Nah, apakah untuk penilaian sebagian besar mahasiswa baik S1, S2 ataupun S3 dengan peralatan yang sekarang kita pelajari ini, apakah kemudian semuanya terbuka untuk menerima ini, Prof, sebagai salah satu usaha yang kemudian patut dinilai positif, gitu, Prof. Nah, bagaimana penilaian di level-level dosen-dosen, mohon maaf ini yang agak sedikit konvensional, gitu, Prof. Mungkin bisa dibantu untuk apa namanya menjawabnya, Prof. Gitu mungkin, Prof. Pertanyaan saya sebelum ini berlanjut. Terima kasih, Prof, atas jawabannya. Baik, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tirta yang baik, terima kasih sudah merespon feedback apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Ini pasti akan menjadi suatu pertanyaan yang menggelitik memang. Apakah nanti ketika kemudian para penulis, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa, dosen, atau siapapun yang kemudian menggunakan alat bantu aplikasi IE ini lalu kemudian hasil karyanya tidak diakui misalnya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan, tapi kita perlu memahami betul bahwa yang kita akan produksi itu adalah suatu hasil pemikiran, ya suatu hasil pemikiran. Nah, pemikiran yang ilmiah itu ada beberapa persyaratan yang saya kira kita semua sudah memahami, ya kan? Kita minimal ada 4 syarat untuk dianggap sebagai suatu aktivitas tulisan kita itu ilmiah atau tidak. Yang pertama, yang kita tulis itu berdasarkan pada data dan fakta, itu ya, data dan fakta yang merujuk pada sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu catatan pertama. Terus catatan yang kedua adalah eh, sistematika penulisan dilakukan sesuai dengan standar ilmiah, gitu. Jadi penulisan sistematikanya tidak boleh ngaco, harus berbasis pada ketentuan minimal ya di dalam penulisan ilmiah. Ya di situ ada pendahuluan, di situ ada perumusan, di situ ada analisa, kemudian pembahasan dan kesimpulan. Kalau kemudian substansi penulisan tidak memenuhi salah satu, misalnya tidak ada analisa, pembahasan, atau tidak ada perumusan, misalnya, atau di belakangnya tidak ada kesimpulan, misalnya, maka hilanglah kaidah ilmiahnya gitu. Nah, itu harus terpenuhi. Terus syarat yang ketiga adalah tulisan tulisan tersebut memiliki rujukan, ya, memiliki rujukan. Nah, rujukan atau daftar pustaka itu harus tersedia dan relevan, konsisten, ya dengan tulisan kita. Jadi yang kita tulis rujukannya tersedia di dalam artikel kita. Kemudian yang keempat adalah substansinya, ya substansinya. Jadi inline antara judulnya, kemudian pendahuluan dan rumusan, pembahasannya, kesimpulannya itu konsisten, inline, gitu ya, inline.
Nah, itu semua tidak bisa dilakukan oleh EA gitu. Itu harus dilakukan oleh olah pikir manusia. EA hanya alat bantu saja seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, ketika hasil karya ilmiah itu seperti tadi sudah memenuhi kaidah ilmiah, maka kita nggak bisa menolak, ya kita nggak bisa menolak gitu. Nah, nanti tentunya di akhir atau ujung dari melakukan klarifikasi dan sekaligus melakukan verifikasi terkait dengan substansi eh, antara hasil karya dengan penulisnya, baru kemudian kita tes Turnitin lah minimal gitu ya. Apakah ini duplikasi dari tulisan orang lain atau hasil karya sendiri. Nah, ketika kemudian kita sudah melakukan uji uh, Turnitin misalnya, ya kemudian terbukti hanya berapa persen yang sama atau identik dengan tulisan orang lain, kita dengan batasan tertentu misalnya 20% atau 30% kita bisa terima, yaitu tulisan secara secara legal harus kita terima gitu ya. Jadi itulah hasil karya. Nah, kalaupun kemudian cara penulisannya menggunakan Mendeley, kemudian mencari literaturnya menggunakan Herzing atau Shihab misalnya, atau kemudian kita melakukan review dengan Hutama misalnya, kemudian kita mencari ide dengan menggunakan ChatGPT misalnya, itu hanya instrumen dan alat saja untuk mempercepat. Tapi substansi dari karya kita adalah karya kita. Kita menguasainya. Makanya tadi ketika kita melakukan parafrase, kalau kita nggak punya knowledge, nggak bisa kita melakukan parafrase. Jadi kita bisa melakukan parafrase itu kalau kita punya basic knowledge-nya, sehingga kita bisa mengubah kalimat. Substansinya tidak berubah, ya, tapi susunan kata dan kalimat bisa berubah sesuai dengan ide dan gagasan kita. Nah, itulah yang menjadi dasar dalam uh, penilaian karya ilmiah. Jadi kurang lebih demikian, Kang Tirta. Matur nuwun, Prof. Monggo dilanjut, Prof. Sami-sami, Kang Tirta, atur nuhun. Ada mungkin Bapak Ibu yang lain yang ingin menanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Karena materi kita sudah selesai, kita mungkin sesi berikutnya akan membahas mengenai teknik ya untuk agar tulisan tadi yang tadi Kang Tirta sampaikan, ini nanti tulisannya diterima atau tidak, kemudian relevan dengan jurnal apa gitu ya. Lalu kemudian bagaimana memproses submit. Kadang ada juga loh yang tidak paham melakukan submit. Mohon maaf ya, maksudnya mungkin karena belum pernah mencoba atau kadang minta tolong orang lain, tolong disampitkan dong gitu ya. Jadi kita sendiri nggak paham nih proses submitnya seperti apa, kemudian proses reviewnya seperti apa gitu. Ya kadang karena minta tolong pada orang lain sehingga tidak memahami prosesnya gitu. Nah, ini bagi kita sebagai dosen, uh, mau tidak mau, kalau menurut hemat saya sih, semestinya memahami itu, gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu soft skill kita, yang menjadi bagian dari soft skill kita. Karena kalau kita serahkan semua pada orang lain, nah, ya, pertama gitu ya, biasanya kalau yang submit orang lain pasti yang menjadi koresponden utamanya pasti orang lain. Kita menjadi nomor dua gitu ya. Walaupun ditulis di situ nomor satu, tapi korespondensinya adalah orang lain. Itu kalau di dalam, terutama bagi rekan-rekan yang mau ke guru besar gitu, itu menjadi kendala nanti. Ya kalau yang misalnya yang submit orang lain itu. Saya 2 kali ada 2 tulisan saya di Scopus ditolak gara-gara bukan saya menjadi penulis utama tapi dibantu ya sama rekan mensampitnya. Maka saya juga akhirnya harus belajar sendiri dan alhamdulillah bisa juga. Ya bisa juga. Makanya nanti saya akan share kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan kendala-kendala yang sifatnya teknis itu bisa kita selesaikan gitu. Ya jangan sampai ada kita
terkendala karena kita tidak memahami prosesnya secara teknis. Padahal secara substansi kita udah bisa gitu ya, nulis udah bisa gitu. Tapi karena karena hambatan tantangan teknis menjadi terhambat. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sharing kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Eh, ya, ini tadi materi kita sudah sampai di ujung ya. Di ujung. Oke, ini sistematika rujukan sudah selesai semua ya. Pustaka sudah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Hatur nuhun, matur nuwun, terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada yang kurang berkenan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat sharing kita hari ini. Eh, Prof, izin tanya, kayak Prof. Mas Reza mau tanya kan mana? Ini setelah ini ada coaching selanjutnya atau gimana, Prof? Nah, saya mau tanya balik nih, apa namanya? Apakah seperti ini sudah cukup efektif untuk bisa diimplementasikan atau masih butuh untuk ketemu secara offline, Kang Reza? Kayaknya sih harus, sepertinya harus offline. Harus offline ya? Ya, memang kendala kita begitu ya, apa namanya? Kalau tidak langsung begitu nggak puas juga ya. Betul, Gimana sih? Kadang ada kesulitan teknis biasanya ya, misalnya mendownload aja ada yang kesulitan tuh, mendownload betul, Prof. ChatGPT gimana? Ya, Ini aja register saya aja kadang view mata, kesulitan ya Kang ya. register Registernya view mata susah. nggak bisa, Prof. Nah, gitu kan, kadang kita ada kesulitan teknis. Nah, itu ada dua kendala, Kang. Jadi bisa jadi eh, apa namanya spek komputer kita nggak memadai, itu satu. Terus yang kedua, bisa jadi Windows kita ini bukan ori. Kalau bukan ori nggak bisa, ya. Hmm, Iya, oke. nggak bisa muncul, nggak nyambung. Kayak Mendeley dia nggak mau kalau kalau kita Windowsnya apa bajakan. Tapi saya Ya, hanya view mata aja, Prof, yang nggak bisa, Prof. oh Miwata nggak bisa ya. Yang lainnya semua bisa. Yang lain bisa, oke. Nah, terus punten, Prof, mau bertanya mengenai ini, kalau misalkan disertasi itu katanya harus ada novelty-nya, Prof, ya? Atau bagaimana Iya, sih, Prof? betul. Kalau disertasi ada novelty-nya. Oke. Kalau misalkan saya kan mau tentang apa namanya kewirausahaan yang berhubungan dengan koperasi gitu, Prof. Iya, Dan itu dihubungkan dengan umpamanya apa tentang pasar karbon itu. Kira-kira iya, masuk nggak, Prof, ya? oke. Nah, gini, Kang Reza, untuk mencari novelty, kita bisa lihat dari tiga perspektif, ya, dari tiga perspektif. Kita bisa mencari novelty itu dari basic teori. Kalau kita memang ingin mengembangkan suatu eh, pengetahuan baru, di mana kita bisa memperbaiki atau mengisi celah adanya gap antara teori satu dengan teori yang lain. Kita ingin melengkapi atau ingin memberikan suatu additional perspektif di dalam teori, itu bisa. Misalnya gini, uh, misalnya definisi tentang koperasi misalnya, atau definisi tentang kewirausahaan. Menurut Peter Drucker begini, kewirausahaan adalah entrepreneurship is create new things or create or think new way misalnya. Nah, uh, lalu kemudian menurut pendapatnya misalnya uh, David McClellan, entrepreneurship is innovation. Nah, sebetulnya innovation dengan create new things or create or think new way itu bedanya di mana misalnya?
Nah, lalu kita ingin berikan novelty, misalnya di antara celah pendapat dua penulis ini, dua pakar ini, misalnya kita ingin memberikan satu kata, misalnya memberikan satu kata baru, misalnya karena di situ adalah create, menciptakan, yang menciptakan, inovasi juga menciptakan, misalnya tadi ada dua kata penting yang disampaikan oleh Peter Drucker yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah menciptakan sesuatu yang baru atau menciptakan sesuatu yang lama tapi dengan cara yang baru, gitu ya. Nah, cara itulah yang kemudian menjadi salah satu ciri dari entrepreneurship misalnya. Nah, namun apakah dengan adanya teknologi yang baru sekarang ini cukup dengan dua kata itu? Barangkali misalnya Mas Reza punya perspektif tambahan ya, perspektif tambahan. Karena dengan adanya digitalisasi, maka ada satu kata yang penting yang akan melekat pada seorang entrepreneur misalnya, yaitu misalnya ada kata-kata misalnya uh, misalnya collab, misalnya collaboration misalnya. Jadi kalau ada orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain, sebetulnya itu adalah ciri dari entrepreneur misalnya. Karena kalau dia sendirian nggak akan bisa berhasil, nggak akan mungkin berhasil misalnya. Nah, kita akan buktikan nih bahwa collaboration adalah merupakan salah satu unsur entrepreneurship yang nggak bisa ditinggalkan atau yang harus melekat pada seorang karakter entrepreneur misalnya. Nah, disitulah novelty-nya. Lalu kemudian kita buktikan, ya kita buktikan itu dengan Oke. Berarti ya dibuktikannya dengan uji statistik seperti ini. bisa. Kita bisa menguji bahwa semua entrepreneur itu pasti dia akan melakukan kolaborasi, misalnya. Misalnya, ya, misalnya ini hanya misal saja. Nah, disitulah nanti ada temuan baru, satu kata dari Mas Reza itu, novelty-nya di situ. Itu contoh. Oke, Prof. Ya, makasih, Prof. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Oke ya, kalau sudah cukup kita bisa selesaikan sampai di sini. Terima kasih. Mungkin kita ada sharing session part 2 ya, part 2. Kita akan siapkan nanti untuk terutama nanti teknik untuk mencari jurnal yang terindeks bereputasi. Lalu juga bisa mereview ya, bagaimana melakukan review, apa yang dilakukan oleh para reviewer. Kebetulan saya baru saja mendapatkan registrasi untuk reviewer Scopus 2. Mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk memberikan gambaran apa sih sebetulnya yang direview oleh para reviewer gitu ya. Dari tulisan kita itu di mananya gitu. Ya baik, saya kira itu. Ada yang mau menanyakan yang lain? Kalau tidak, Maaf, sudah Prof. Itu cukup? kalau yang literatur review itu sistematik literatur review atau gimana, Prof? Iya, nanti tergantung pada pendekatan sih, Kang Reza. Jadi pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Ya, kemudian Oke. metode yang digunakan apa gitu ya? Apakah ini eksplanasi atau ini menggunakan pendekatan hanya sekedar deskripsi saja, atau misalnya menggunakan pendekatan fenomenologi, misalnya dalam penulisan kualitatif, misalnya. Nah, itu nanti kita akan sesuaikan dengan pendekatan yang digunakan karena kalau misalnya si researcher dia menulis tanpa memahami pendekatan akan menjadi kesalahan fatal ya dalam metodologi penulisannya.
Itu Iya, iya. ya, jadi disesuaikan dengan itu. Oke, Prof. Makasih, Prof. Ya, ya sami-sami. Atur nuhun, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, terima kasih. Boleh kita ambil gambar. Eh, Mbak Mbak Diah, ini saya ingin tahu siapa aja ya teman-teman kita yang di sini ya. Ada 34 peserta. Eh, Mbak Femi, boleh dibantu nggak ya? Tidak semua yang hadir kayaknya masuk ke ini ya untuk mengisi aplikasi. Karena nanti mungkin kita bisa bantu untuk buatkan sertifikat. Ya, bagi yang belum mengisi, boleh mengisi di aplikasi. Biar nanti ada manfaatnya untuk menambah-nambah lah ya. Atur Ya. nuhun, terima kasih banyak Mbak Femi, nanti dia mohon dibantu sertifikatnya ya Mbak Femi ya. Oh ya, baik, Prof. Kita dokumentasi dulu ya, Prof ya. Dokumentasi dulu boleh Ya, dibantu isi dulu. Mbak. Baik, Bapak Ibu, silakan on cam terlebih dahulu. Oke, siap. Untuk yang slide pertama, siap bergaya. 1, 2, 3. Oke, untuk yang slide kedua, siap. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Sudah. Sudah semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas Iya, Makasih, terima Prof. kasih kesediaan Prof. untuk Sama-sama. mengikuti Bagio. yang manfaat. Prof Bagio. Ya, Prof. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Mohon izin, Izin, Prof. kita close.